Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bariah, NIM 1910203005. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Adapun materi yang kami bahas pada hari ini yaitu tentang perkembangan mutu pendidikan. Sebelum melanjutkan ke materi yang kami bahas pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Bariah selaku moderator. Yang kedua, Herma Putri selaku pemateri pertama. Yang ketiga, Putri Liana selaku pemateri kedua. Yang keempat, Yunita Wulandari selaku pemateri ketiga. Dan yang kelima, yaitu Jauhariah selaku pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, kepada Herma Putri, saya persilahkan untuk menjelaskan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herma Putri, NIM 1910203004. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang pengertian mutu pendidikan. Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa Inggris, quality artinya mutu atau kualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran, baik buruk suatu benda, taraf atau derajat, kepandaian, kecerdasan, dan lain sebagainya. Secara istilah, mutu adalah kualitas, memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan demikian, mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari harapan. Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah sebuah wasilah untuk mencapai kemuliaan dan menyerahkan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan tinjauan mutu pendidikan dari segi proses hasil mutu pendidikan dapat dideteksi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, efisiensi. Yang kelima, berdaya hasil. Yang keenam, kredibilitas. Menurut Mujamil, mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Dan berdasarkan dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. B. Mutu pendidikan sebagai jasa pelayanan. Dalam dunia pendidikan, yang termasuk pelanggan dalam adalah pengelolaan institusi pendidikan, misalkan manajer, guru, staf, dan penyelenggara institusi. Sedangkan pelanggan luar adalah masyarakat, pemerintah, dan dunia industri. Jadi, suatu institusi pendidikan disebut bermutu apabila antara pelanggan internal dan eksternal telah terjalin kepuasan atas jasa yang telah diberikan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Liana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Liana, NIM 1910203009. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan itu meliputi: yang pertama, standar isi; yang kedua, standar proses; yang ketiga, standar kompetensi lulusan; yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan; yang kelima, standar sarana dan prasarana; yang keenam, standar pengelolaan; yang ketujuh, standar pembiayaan; dan yang terakhir, ke-8, standar penilaian pendidikan.
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan SD atau MI terus dipacu seiring dengan keluarnya Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten atau kota. Kebijakan ini mengharuskan setiap SD atau MI di kabupaten atau kota melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan berupa peningkatan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan dengan tujuan memenuhi pelayanan dasar secara efektif dan efisien. Selain itu, ada beberapa poin krusial regulasi tersebut, yaitu antara lain yang pertama, akses pendidikan. Akses pendidikan ini meliputi setiap kabupaten atau kota menyediakan SD atau MI dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki, yaitu maksimal 3 km dari tempat tinggal siswa. Dan jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar SD atau MI tidak melebihi 32 orang, serta satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut. Kelas 1 sampai kelas 2, 18 jam per minggu. Kelas 3, 24 jam per minggu. Kelas 4 sampai kelas 6, 27 jam per minggu. Kelas 8 sampai kelas 9, 27 jam per minggu. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Setiap sarana dan prasarana ini meliputi setiap SD atau MI dan SMP atau MTS menyediakan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya. Dan setiap SD atau MI pun harus menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap siswa. Serta setiap SD atau MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia atau globe, contoh peralatan optik, dan untuk eksperimen dasar mata kuliah IPA, dan poster atau carta IPA. Selanjutnya, setiap kabupaten atau kota, semua kepala sekolah SD atau MI berkualifikasi akademik S1 atau Diploma 4 dan telah memiliki sertifikat pendidikan. Selanjutnya, setiap SD atau MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP atau MTS memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. Sekian, terima kasih. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yutolandari, NIM 19 10 20 30 10 ingin melanjutkan materi, menjelaskan materi. Yang ketiga itu ada guru. A. Setiap SD atau MI menyediakan minimal 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap tahun pendidikan. Yang B itu ada setiap SD atau MI menyediakan 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D sampai 5 sampai 6 dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Yang C itu ada sifat-sifat jasa pelayanan pendidikan. Pada dasarnya, jasa adalah suatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang sifatnya tidak berwujud dan tidak memiliki dampak perpindahan hak milik. Jasa secara umum memiliki sifat-sifat atau karakteristik. Yang pertama yaitu tidak berwujud. Jasa tidak berwujud itu seperti fisik yang menyebabkan pengguna jasa pendidikan tidak dapat melihat, mencium, mendengar, dan merasakan hasilnya. Sebelum mereka mengkonsumsi menjadi sistem lembaga pendidikan, untuk menangkan kepastian penyelenggaraan jasa pendidikan akan mencari tanda atau informasi tentang kualitas jasa tersebut. Yang kedua itu ada tidak terpisah. Jasa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu lembaga pendidikan yang menyediakan jasa tersebut. Artinya, jasa pendidikan dihasilkan
dan dikonsumsi secara serempak pada waktu yang sama. Jadi, jika peserta didik membeli jasa, maka akan berhadapan langsung dengan penyedia jasa pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jauhariah. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauhariah, NIM 1910203001. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 sebagai pemateri yang terakhir. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai sifat-sifat dari jasa pelayanan pendidikan. Nah, pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sifat-sifat jasa pelayanan pendidikan ini yang pertama ada tidak berwujud atau intangibility, yang kedua tidak terpisah atau inseparability, kemudian pada poin ketiga ini bahwa sifat jasa pelayanan pendidikan itu ialah bervariasi atau variability. Nah, jasa pendidikan ini yang diberikan seringkali berubah-ubah. Nah, hal ini tentunya dapat terjadi tergantung pada siapa yang menyajikannya, kapan waktunya, serta di mana saja disajikan jasa pendidikan tersebut. Nah, oleh karena itu, jasa pendidikan ini sulit untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan standar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka lembaga pendidikan dapat melakukan beberapa strategi dalam mengendalikan kualitas jasa yang dihasilkan dengan beberapa cara. Nah, cara pertama bahwa kita dapat melakukan seleksi dan mengadakan pelatihan untuk mendapatkan sumber daya manusia jasa pendidikan yang lebih baik. Nah, yang kedua, kita dapat membuat standarisasi proses kerja dalam menghasilkan jasa pendidikan dengan baik. Nah, cara yang ketiga, kita dapat selalu untuk memonitor kepuasan peserta didik melalui sistem kotak saran, keluhan maupun survei pasar. Nah, masuk ke poin yang keempat, sifat dari jasa pelayanan pendidikan yang terakhir ini bahwa jasa pelayanan pendidikan ini sebenarnya mudah musnah atau perishability. Nah, jasa pendidikan ini tidak dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu, atau jasa pendidikan tersebut juga mudah musnah, sehingga tidak dapat dijual pada waktu mendatang. Nah, karakteristik atau sifat dari jasa yang cepat musnah bukanlah suatu masalah sebenarnya. Jika permintaan akan jasa tersebut stabil karena jasa pendidikan ini mudah dalam persiapan pelayanannya. Nah, jika permintaannya ini berfluktuasi, maka lembaga pendidikan akan menghadapi masalah dalam mempersiapkan pelayanannya. Nah, maka dari itu diperlukanlah program pemasaran jasa yang sangat cermat agar permintaan terhadap jasa pelayanan pendidikan ini selalu stabil. Nah, itulah tadi 4 poin dari sifat-sifat jasa pelayanan pendidikan. Nah, dengan melihat karakteristik tersebut, maka jasa pendidikan ini dapat diterima setelah melakukan interaksi dengan penghubung yang sangat dipengaruhi oleh siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut akan diproduksi. Nah, hal ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada siapa, kapan, dan di mana proses tersebut akan terlaksana. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya, dan mungkin juga ini merupakan penjelasan terakhir dari materi kelompok 5. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang kami sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.